Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan yang tercinta, kali ini kita akan membicarakan tentang hukum. Hukum itu sebetulnya dari mana sumbernya hukum Islam itu, terus dan menimbulkan apa hukum Islam itu dalam kehidupan. Baiklah, Al-Quran, hadis itu Al-Quran yang mashaf Al-Quran itu hadis, dan hadis itu ada banyak, itu paling tidak ada sitah 6 kutubus sitah. Hadis Bukhari, hadis Muslim, terus hadis Tirmidzi, hadis Imam Malik itu banyaklah, ada 6. Ibnu Majah, terus kurang 1, ada 6 hadis itu. Nah, hadis 6 itu lalu disertai dengan ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama, bukan kesepakatan para ulama musyawarah lalu sepakat, enggak. Umpama ulama B ada di Jakarta, melihat masalah ini hukumnya seperti ini, masalah A hukumnya itu seperti A. Lalu ulama yang hidup di NTB berpendapat juga tanpa dia ketemu, alasannya beda-beda. Ulama NTB hukumnya A itu adalah A. Lalu ulama Surabaya hukumnya A itu adalah A. Di mana-mana ulama ngomong seperti itu, sama. Nah, kalau ulama sama itu namanya ijma, konsensus ulama tanpa bertemu. Karena dulu itu tidak ada alat komunikasi. Ternyata ulama dari negara mana saja itu berpendapat seperti itu, makanya itu namanya ijma ulama. Yang kedua itu, yang keempat itu qiyas. Qiyas itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis itu. Jadi ijma itu seperti ini loh. Sifat Tuhan ada 13. Nah, ulama bersepakat itu. Nah, makanya itu namanya ijma. Tidak ada di dalam Al-Quran itu seperti wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa taniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Ini ada 13 itu. Tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Tapi melahirkan bahwa Tuhan itu punya sifat sekian. Nah, itu namanya ijma. Yang ketiga qiyas. Nah, tidak ada juga hukumnya seperti zina. Ada nggak hukumnya di dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang dilarang oleh Tuhan itu wala taqrabus zina, jangan mendekatkan kalian kepada zina. Jadi seperti mendekatkan zina tidak boleh. Tapi lahirlah qiyas. Qiyas itu ada qiyas aulawi, ada qiyas burhani. Itu minimal ada 2 itu. Padahal qiyas itu ada 9. Nah, qiyas aulawi itu mendekatkan zina saja tidak boleh, apalagi berzina. Nah, ini aulawi, lebih besar, dikiaskan, maka hukumnya zina itu haram. Nah, qiyas burhani. Qiyas burhani itu adalah tanda-tandanya sama. Seperti di dalam Al-Quran itu sabu-sabu hukumnya haram nggak? Nggak ada. Di dalam hadis sabu-sabu tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada. Tapi lalu dikias, sabu-sabu itu tanda-tandanya sama seperti khomer. Kalau khomer ada di dalam Al-Quran,
Nah, karena burhan itu tanda-tandanya itu ada, maka sabu-sabu menurut ulama hukumnya haram. Kan itu. Jadi produk hukum itu di dalam Islam itu dari 4. 1 itu Al-Quran, 2 itu hadis, 3 itu ijma, 4 itu qiyas. Nah, ini melahirkan keputusan-keputusan, melahirkan hukum-hukum. Nah, hukum itu menurut Islam itu harus dikerjakan. Nah, lalu lahirlah pendidikan. Nah, pendidikan tentang hukum. Nah, disekolahkan. Apa yang diajarkan itu ya hukum itu. Lalu diteladani. Karena makanya hukum itu di dalam Islam al-ilmu lil amal, bukan al-ilmu lil ilmi. Belajar hukum itu ilmu. Ilmu itu untuk dikerjakan, bukan untuk diketahui. Jadi hukum itu al-ilmu lil ilmi, al-ilmu lil amal. Nah, apa yang al-ilmu lil ilmi itu dipelajari hanya untuk diketahui. Ya, ilmunya maling, ilmunya perampok, bagaimana merampok, itu butuh kita tahu aja. Gak usah dikerjakan jadi perampok kita itu, dan tidak usah dikerjakan menjadi maling. Nah, pendidikannya itu sampai mana? Nah, belajar hukum itu pendidikannya sampai mana? Sampai akhlak. Nah, tapi ulama pendidikan hukum itu sampai peradaban. Karena itulah al-ahkam, hukum itu karena dikerjakan terus-menerus, diteladani terus-menerus, diajarkan terus-menerus, nah, melahirkan adat. Adat itu al-adatu muhakkam. Adat itu establish. Nah, gitu. Jadi kuat. Jadi kita itu melanggar adat saja sudah kriminal sebetulnya. Tapi ini juga adat itu kan lahir dari hukum, bukan lahir dari Al-Quran dan hadis. Nah, contohnya gini. Kalau Anda hidup di Surabaya, di Sidoarjo lah, terus punya sapi, lalu sapinya itu lepas memakan tanaman, memakan padi, nah, lalu pergi ke hakim, siapa yang dibenarkan? Orang yang punya padi atau orang yang punya sapi? Nah, nggak ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Nah, yang dibenarkan itu orang yang punya padi. Jadi kenapa ke orang yang punya padi? Karena menurut kebiasaannya, adatnya orang Sidoarjo yang mempunyai sapi, yang menjaga sapinya, yang mempunyai padi tidak menjaga padinya. Ketika padinya itu dimakan oleh sapi karena lepas punya orang, maka yang punya sapi itu dihukumi salah secara adat. Karena itulah wajib mengganti tanaman padi itu. Tapi kalian itu ada di Bawean, Bawean itu termasuk Kabupaten Gresik, tapi di seberang. Nah, ada orang menanam padi dan orang yang punya sapi. Lalu ada sapi lepas memakan padinya. Dilaporkan kepada hakim. Siapa yang dibenarkan ini? Yang punya padi atau yang punya sapi? Ternyata adatnya di Gresik itu yang punya sapi melepaskan sapinya, yang punya padi menjaga padinya. Karena itulah di Gresik itu kalau ada padi dimakan oleh sapi, yang salah itu yang mempunyai padi, bukan yang mempunyai sapi. Karena kebiasaannya, adatnya orang Gresik itu menjaga padinya itu, bukan menjaga sapinya. Itu adat. Nah, lalu adat itu dikembangkan, diajarkan secara terus-menerus. Nah, adat itu karena dikerjakan terus-menerus melahirkan akhlak. Akhlak itu apa? Halun nafsi al-majdubatu lil amali bila tadabburin wala tafakkurin.
keadaan jiwa manusia yang terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa dipikir dan tanpa direkayasa. Itu apa? Karena hukum-hukum itu dikerjakan sejak kecil. Jadi seperti ada azan beduk, berarti azan zuhur. Begitu azan, tidak usah disuruh hatinya sudah mau melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh hatinya itu akan dilakukan oleh hatinya itu adalah berwudu, pergi ke masjid. Nah itu akhlak. Halun nafsi al-manjubatu lil amali bila tadabburin wa la tafakkur. Keadaan jiwa manusia yang terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa dipikir, tanpa direkayasa. Nah, akhlak ini sampai kepada misi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya kata Rasulullah itu, saya diutus hanya agar menyempurnakan akhlak, liutammima makarimal akhlak, akan menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, berarti orang Arab Saudi itu mulia dong, akhlaknya sudah tinggi. Iya. Sampai sekarang kalau masalah ibadahnya itu orang Arab Saudi itu merupakan akhlak yang mulia. Mana buktinya? Buktinya itu di dalam Al-Quran ditegaskan, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Salah satu kebiasaan orang Arab Quraisy itu mengembara di waktu musim panas. Syita itu dingin dan dimaksud musim panas. Jadi kalau sudah musim panas, orang Arab itu keluar dan musim dingin datang lagi. Sebentar lagi musim haji itu. Karena musim haji itu mesti bertepatan dari musim panas menuju musim dingin. Nah, apa kok pulang seperti itu? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i